Oke, selamat sore teman-teman. Ya udah ya, kita mulai ya market update review kita untuk hari ini Rabu tanggal 6 Maret ya, 6 Maret 2024. Oke, buat teman-teman ya kalau misalnya ada pertanyaan langsung ditanyain ya. Hari ini kita Q&A aja ya. Oke, untuk indeks harga saham gabungan hari ini naik lumayan. Hari ini naik 1,14, itu didorong oleh Goto. Ya, Goto hari ini naik berapa ya? 17% lebih ya. Ya nih, Goto. Teman-teman bisa lihat ya, Goto naik itu hari ini sekitar 17,5% ya. Jadi ini lumayan mendorong indeks harga saham gabungan selain financial ya, yang bank-bank gede itu yang beberapa bank gede ya, itu cukup mendorong indeks ya, terutama inilah ya, ini sekitar 17% lebih untuk saham teknologi, 17,45. Nah, habis itu apakah ini mencerminkan kalau dia akan naik? Sebenarnya kalau teman-teman mencermati ya, ada beberapa ini saham yang series B ya, kalau nggak salah, yang periode lockingnya itu udah mau habis. Kalau nggak salah sih bulan bulan apa ya, bulan Maret atau bulan April atau jangan sampai Juni ya, itu sudah mulai akan dilepas. Itu sekitar berapa ya? Hampir hampir berapa miliar lembar ya. Jadi ya teman-teman tinggal hati-hati aja ya. Kalau misalnya kita masih ngelihat teknikalnya sih masih oke ya. Kalau hari ini pergerakannya masih kenaikan sampai 17,46, itu paling sementara ini kita masih ngelihat itu adalah antisipasi untuk laporan keuangan yang mungkin dalam 1 minggu atau minggu depan itu sudah akan keluar ya. Dan perkiraan kita sih ya mungkin memang memang akan ada laporan keuangan yang lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya ya. Jadi ini apalagi setelah Tokopedia sudah mulai ini ya, sudah mulai selesai pengambil alihan. Jadi tapi ini kita masih tetap melihat ya, kita masih tetap menunggu kalau misalnya dia nanti akan ngebase dulu atau bikin seenggak-enggaknya ada change of character minor, baru nanti kita perhatikan dia ya. Tetapi ini ingat sekali lagi, kalau misalnya Tokopedia, kita tahu bahwa saham beredarnya itu udah lebih dari 70%. Kemudian ya sentimen positifnya sebenarnya cukup banyak dengan adanya recurring income-nya dari Tokopedia itu sekitar hampir 800 M ya, harus 800 miliar setiap tahunnya, itu dibayarkan setiap 3 bulan sekali ya, setiap kuartal. Jadi harusnya bulan Maret ini juga Tokopedia udah mulai terima bayaran itu. Nah, untuk uang segede gitu buat yang bukan teknologi sebenarnya ya sangat-sangat menguntungkan ya. Kemudian ada kabar dari Shopee ya, berarti Cbank ya. Itu sudah mulai untung ya, dari masih untung tipis lah ya, tapi sudah mulai untung. Nah, jadi apakah Tokopedia akan ikut? Ya kita tinggal lihat aja ya. Cuman ini sekali lagi ya, kalau Tokopedia itu memang kalanya itu di saham beredar ya, saham beredar lebih dari 50%. Jadi memang harus ada volume yang sangat-sangat besar untuk bisa melakukan akumulasi itu ya. Kemudian hari ini juga saham-saham perbankan setelah turun rebounds ya. Nah, kita juga belum tahu ya, tapi dividends untuk setiap bank, terutama untuk yang bank-bank big cap ya, BCA, BRI, BBNI, BMRI, katanya yang BMRI yang belum ya, itu sudah mengumumkan berapa besar dividends mereka. Ya, jadi ya udah tinggal teman-teman udah tinggal ngitung ngitung aja lagi ya. Kira-kira yield segitu cocok nggak gitu ya buat kita kejar, atau kalau enggak ya sudah kita lihat yang lain. Nah, nah untuk hari ini kita coba bahas ya dua saham ya. Dua saham yang mau kita bahas hari ini itu adalah INKP dan Tekim ya. Tapi ini teman-teman lihat ya, INKP di Senin kemarin kan kita udah sempat membahas sedikit ya INKP dan Tekim ya. Nah, teman-teman lihat INKP dan Tekim. Nah, ini INKP dan Tekim. Jadi pergerakannya setelah dia turun, kemudian sudah terjadi rally di situ. Ya, kemudian sempat turun kembali. Nah, yang kita perhatikan itu adalah ya kurang lebih ya sideways ini ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan sideways ini, kita lihat minornya aja ya. Ini adalah break ya. Kemudian habis itu dia masih sempat bikin low, sempat nge-retest sampai ke bawah. Nih ya, tetapi nggak stay. Jadi segera kembali lagi dan tembus ke atas. Ya, jadi bikin high yang baru, kemudian habis itu dia bikin
low lagi yang jelas lebih tinggi daripada low yang sebelumnya. Ya, ini untuk apa? INKP ya, teman-teman perhatikan ya. Jadi ini minornya. Ini saya pakai weekly ya. Weekly chart ya. Jadi teman-teman bisa lihat dari sini ini low, ini adalah low yang baru ya. Kalau dia berhasil break ini. Jadi ini adalah calon ya. Kalau kita bilang calon ya, calon low yang akan lebih tinggi daripada low yang ini kalau dia berhasil ngebreak itu. Oke. Ini untuk majornya ya. Nah, kemudian sekarang kita mau lihat minornya. Minornya kalau misalnya kita mau tahu ini pullback udah selesai atau belum, maka kita butuh change of character ya, perubahan trend yang turun ini ya menuju kembali ke atas ya, menuju kembali ke atas. Jadi kita balik ke daily. Nah, kalau teman-teman lihat minornya, ini ada periode sideways-nya ya. Nah, kita mau lihat minornya itu sudah berubah belum? Kalau saya cuma ngambil minor internal strukturnya, ini sudah mulai ada perubahan ya. Jadi dia habis ini kan turun nih. Oke, ini kan pergerakan turun ya. Kalau di struktur internalnya ini adalah downtrend, ya kan? Sedangkan major trendnya itu kan uptrend ya. Nah, jadi kalau teman-teman mau ikut ini, ikut pergerakan kembali ke atas untuk tembus ke high ini, maka kita butuh ada perubahan pada karakter trendnya ya. Jadi yang bahasa canggihnya itu adalah change of character. Ya, jadi ini yang kita lihat ini pertama ini sudah ada change of character ya, kemudian terjadi break di sini. Ini minor ya, tapi kalau teman mau pakai yang lebih major trendnya itu yang di atas ini juga sudah di close. Benar ya, sudah di close kan? Oke, ini saya nah, ya, teman-teman bisa lihat ya ini udah di close. Oke, sudah di close. Jadi artinya sebenarnya udah ada konfirmasi kalau tiga candle ini sudah berhasil ngebreak ya apa struktur yang ini ya, high ini ya. Oke. Nah, kemudian habis itu apa? Dia retrace. Ya, retrace. Oke, retrace-nya kemana? Bisa ke sini. Bisa ke sini, oke. Atau sampai ke bawah sini. Ini daerah supply demand-nya. Nih, sampai ke sini atau sampai ke atas. Ya, ini range-nya. Jadi ada satu tempat yang teman-teman bisa perhatikan. Ya, ini untuk teman-teman yang mau buy on weakness lah ya. Satu di daerah 8.200, satunya lagi di sekitar 8.000. Ini buy on weakness ya, tetapi teman-teman perhatikan. Pada saat turun ini tidak boleh disertai oleh volume ya. Jadi hari ini itu masih ada volume di situ. Masih ada volume. Jadi kita berharap dalam sehari 2 hari ke depan atau sampai minggu depan ini dia udah mulai mengecil ya, minimal udah mulai kayak berhenti gitu ya, udah mulai doji-doji atau candle-candle kecil daerah sini. Ya, buat teman-teman yang agresif nih. Jadi teman-teman tinggal tungguin daerah-daerah sekitar 8.200 sampai ke bawah sini nih. Sampai ke 8.000. Ya, ini yang buat agresif. Jadi yang sering pengen serok-serok bawah gitu ya. Nah, tapi ini perhatikan pergerakan turunnya. Pergerakan turunnya itu harus momentumnya mulai mengecil. Ya, mengecil ini udah di 8.200 tapi masih cukup gede ya. Jadi tinggal perhatikan momentumnya terus mengecil. Ya, atau jangan-jangan dia mau sampai ke sekitar 8.000 karena ini daerah supply-nya kan. Ini ya kalau bisa saya bikinin animasi ya, saya seneng banget. Ini teman-teman lihat ya. Kenapa dia akan retrace kembali ke bawah situ? Ya ini cuma logika atau psikologi di balik pergerakan harga ini ya. Teman-teman bisa bayangkan ya, ini pergerakan udah di bawah. Nah, jadi oleh sekelompok orang ya atau kita bilang market maker dan lain sebagainya sudah dianggap murah ini daerah sini. Ya, daerah bawah sini udah dianggap murah. Ya, karena itulah makanya mereka mulai pasang order. Ya, mulai pasang order. Ingat ya, market maker itu nggak kenal yang namanya oh ini support, oh ini bottom, ini apa gitu kan? Karena hitungan mereka itu adalah oh ini harganya udah cukup murah. Ya, kemudian proyeksi mereka, analisa mereka bahwa ke depannya itu INKP atau Tekim atau saham-saham apapun itu mereka udah memproyeksi oh ini bakalan gini oh karena ini alasannya gitu ya. Nah, karena itulah mereka masukin order
Ya, masukin order. Jadi mereka pasang order gitu loh ya. Cari order misalnya maunya 100.000 lot. Ya, 100.000 lot. Oke. Mereka pasang ordernya. Jadi karena dia butuh 100.000 lot, maka harga akan mencari 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 terus ya, pergerakan harga akan mencari terus agar 100.000 lotnya itu dapat gitu. Ya, dapat barang ya. Karena itulah makanya akhirnya dimakan terus. Jadi kayak orang HK gitu ya. Di HK 100.000. Jadi ini pasti ada pergerakan naik. Ya, pasti ada pergerakan naik. Nah, setelah itu nextnya apa? Kalau bergerak terus naik, tentu ya market maker merasa rugi dong kalau misalnya harganya terus naik kan. Jadi mereka akan mencari apa? Harga yang jauh lebih murah, harga diskon. Karena itulah makanya ada sebagian yang melakukan taking profit di atas. Ya, ada sebagian yang mungkin teman-teman menganggap itu sebagai oh kayaknya ngusir kita. Ya, kayak ngusir ya. Nah, ini logik di balik struktur ya. Dia kayak ngusir gitu. Oh, mereka mulai buang barang agar balik lagi minimal ke harga yang ya seenggaknya di harga-harga dekat-dekat harga diskon gitu loh. Ya, makanya ada struktur yang bergerak gitu loh. Ya bikin high high, high low. Jadi kalau dia udah tahu tinggi, nah, mereka akan swing. Ya ingat aja karena harga itu nggak bisa nggak ada pergerakan harga yang tung gitu ya. Apa misalnya contoh INKP gitu ya. Oh ini harga bawahnya itu adalah 7.800. Kemudian setelah dianalisa 3 bulan atau 4 bulan ke depan itu akan mencapai 10.000, akan dihargai 10.000 karena fundamental bla bla segala macam. Nah pergerakan harganya tidak mungkin serta merta akan tegak lurus langsung ke 10.000, nggak ada. Nggak ada pergerakan harga yang seperti itu. Pergerakan harga menuju ke targetnya itu selalu akan berjalan swing. Ya, itu selalu kayak gitu. Jadi ingat aja, makanya kenapa eh, kenapa kalau bisa mengenali yang namanya struktur market itu jauh lebih gampang teman-teman melihat pergerakan harga. Jadi kalau dia udah bergerak kenceng, kita nggak usah ikut. Karena apa? Karena pasti ada pullback-nya. Pasti ada pullback-nya. Lo nanti ketinggalan dong. Tenang aja. Masalah waktu itu nggak mungkin lu ketinggalan. Pada saat lu tunggu dia pullback, kita bisa dapat harga diskon. Nah, nanti ada komentar lagi begini. Ah, ngomong aja lu kalau misalnya dia pullback, mending lu masuk. Ya kan? Ya biasanya kalau dia pullback malah ketakutan masuk. Nah, itu di sini berlaku apa ya? Teman-teman tahu nggak gitu lah pergerakan harga pada saat dia pullback, kapan dia selesai, gitu aja, ya kan? Nah sehingga kalau lu udah mulai, lu biasa ngeliat lihat oh pergerakan harga naik, kemudian dia ada pullbacknya, gue tunggu pullback, ya gue tunggu dia pullback atau pada saat dia kan sering kadang kita ngomong kan breakout kemudian retest, ya breakout kemudian retest, ya nah lu tahu dari mana dia selesai? Ya taunya adalah teman-teman kalau misalnya pergi ke yang lebih rendah, kalau kalau apa namanya time frame yang lebih rendah, di situ teman-teman akan mulai lihat ada pergerakan yang momentumnya mulai mengecil. Ya, ada pergerakan yang momentumnya mulai mengecil. Itu selalu ingat itu aja. Ya, kalau dia pullback, kalau itu namanya pullback, kan ini ceritanya kita mau harapkan adalah harga naik kan. Maka pada saat dia mencari harga diskon, pembuangan barang yang sudah dikumpulkan itu tidak banyak. Ya, pembuangan barang yang dia sudah kumpulkan itu tidak banyak. Itu logik di balik retracement. Nah, tahu dari mana ini juga, teman-teman lakukan backtest. Latihan aja matanya, selalu kayak gitu ya. Kalau lu selalu latihan, makanya lu akan lihat itu semua. Lu akan melihat bahwa oh pergerakan harga itu nggak mungkin. Kenapa kita sering sebut kalau 90 derajat lebih baik kita keluar. Ya, kenapa? Karena ya based on apa yang sudah sering kita lihat gitu loh. Karena gini ya, prinsip dari trading itu adalah tidak ada sesuatu pun yang baru di pasar. Dia selalu akan mengulangi hal yang sama, pola yang sama. Jadi kalau dia membentuk 90 derajat, lalu lihat deh sebelum-sebelumnya emiten-emiten yang terjadi 90 derajat itu seperti apa. Ya, seperti apa. Jadi kalau lu udah mulai latihan, itu namanya backtest ya. Ya, lu backtest, lu latihan, ya nggak usah banyak-banyak lah. Lu 1.000 chart aja lu lihat. Wah banyak banget ya 1.000 cat ya. Ya namanya kalau lu mau live trade juga nggak apa-apa. Cuma buang-buang uang. Ya buang-buang uang. Cuma ngelatih aja mata lu untuk ngelihat bener nggak
yang selalu saya bilang, kalau pergerakan harga itu selalu nge-swing. Ya, ada swing high, swing low, swing high, swing low, swing high, akhirnya target. Ya. Nah, kalau pergerakannya terlalu cepat, apa yang terjadi? Turunnya. Ya. Nah, kalau pergerakan yang enak kayak gimana ya? Itu yang swing itu. Kenapa kita selalu nyari yang nge-swing? Nah, makanya kata-kata ini jangan cuman udah percaya aja sama dia gitu kan. Jangan, lu buktikan sendiri, lu lakukan backtest. Sehingga pada saat pergerakan harga mulai naik, lu bisa menguasai emosi lu tidak sampai FOMO. Ya, ini kan adalah penyakit-penyakit trader. Kalau misalnya lu mau profit konsisten, kalau lu FOMO terus nggak bakalan dapet. Ya, terlalu agresif pun ya terlalu agresif pun ya bukan berarti lu bakalan untung gede. Ya, terlalu agresif pun bukan berarti lu untung gede. Gitu ya. Kadang-kadang terlalu agresif kita juga bisa jadi kena stop loss dulu habis itu harga baru kembali naik. Itu sangat mungkin kan. Nah, kata-kata yang saya ucapkan ini, teman-teman nggak usah percaya begitu aja. Lu lakukan backtest. Ya, lakukan backtest, lihat sendiri. Nggak usah pakai uang. Backtest itu kan berarti lu tinggal ulangi apa yang sudah terjadi di masa lampau kan. Ya, dan lu lihat pergerakan harga yang tegak-tegak lurus itu seperti apa. Ya, seperti apa. Kenapa dibilang jangan kejar. Jangan dikejar. Nah, tapi kalau misalnya gua nggak kejar, dia terus naik bagaimana? Ya, nah kita kan selalu bilang kan, tunggu best, tunggu dia istirahat aja. Ya, begitu dia ada istirahat, kita punya pondasi, kita punya tahanan. Ya, jadi lebih lebih kelihatan gitu loh. Resiko kita di mana dan lain sebagainya. Kalau dia tegak lurus, resiko lu di bawah sini, lu ambil di atas, resiko lu di bawah, tentu ini sangat-sangat apa ya? Kita bilang ya, rugi kita jauh lebih gede gitu loh. Kalau dia terus naik langsung, tapi bagaimana kalau misalnya dia turun dulu? Karena kan market itu nggak sempurna seperti dalam teori kan, ya pergerakan harga itu tidak sesempurna dalam teori. Ya dia selalu akan bikin sebuah inilah ya, sebuah kita sering bilang manipulasi-manipulasi yang terjadi. Tapi sebenarnya ya dia bergerak tetap dalam keadaan yang sama, gitu kan? Kayak teman-teman bilang gini deh, udah sering dapat data bagus-bagus, semuanya udah bagus gitu ya. Tapi harganya tidak langsung cueng gitu loh. Ya tidak langsung bergerak kenceng gitu, tapi kayak mempermainkan kita gitu ya. Contoh misalnya ini yang paling gampang lah ya, karena ini udah jadi. Pergerakannya kan udah jadi nih. Ini kebetulan aja udah jadi. Teman-teman bisa bayangkan ya. Kita kita mengikuti MARK itu dari mana? Dari sini kan. Ya, oh ini udah selesai. Ya, udah selesai tung 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 tung. Habis itu apa? Kalau teman-teman ikut di daerah sini, ikut daerah awal-awal, udah pasti psikologi emosi lu udah nggak cocok lah. Orang lu hold satu saham aja seminggu aja kayak udah cacing kepanasan kan, apalagi ngehold selama ini, ya. Atau mungkin pas, kayaknya udah bagus ini ya, ya ini mantul-mantul gitu kan, udah mulai naik gitu kan, ya. Nah kalau gue ikut, ini mungkin ada pantulan-pantulan di sini gue bisa ambil, ya. Tapi begitu lu masuk, lah kok nggak jalan, kok nggak bergerak, malah turun ke bawah. Apa yang terjadi? Nah ini yang kita sebut sebagai manipulasi. Padahal semuanya udah jalan bagus kan, tiba-tiba dia spring. Ya, ini kalau masih teman-teman nanya, gimana caranya gue ambil di daerah spring? Nggak bisa. Ya, nggak ada cara lu ambil di daerah situ. Yang kita bisa ambil itu adalah daerah LPS. Ya, ini adalah MARK, saya ambil dari sini. Kemudian ini perfect. Ini adalah contoh yang perfect kebetulan ya. Ini contoh yang perfect. Nah, contoh yang tidak perfect tuh banyak. Ya, ini LPS, 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 kemudian SOS, dan hari ini dia udah mulai tembus. Ini. Ya, teman-teman bisa bayangkan ini dari kapan? Dari bulan Desember, awal Desember ini dari awal Desember sampai hari ini udah 4 bulan saya ikutin. Ya, ini pergerakannya udah 4 bulan. Nah, teman-teman lihat nggak? Itu pergerakan tegak lurus nggak? Enggak kan? Dia nge-swing kan? Dari sini swing, swing, ya. Terus habis itu naik, ini sempat swing lagi ke bawah, naik lagi, swing lagi ke bawah, ya kan? Ya, terus habis itu naik. Saya yakin banget teman-teman kalau misalnya ngikutin ya, apalagi yang begitu bursa buka jam 9 ngikutin sampai jam 4 itu udah pasti keluar masuk ini pergerakan ini. Teman bisa bayangkan ya, pergerakan ini teman pasti keluar masuk. Nah, jadi ini adalah pergerakan harga. Ya kurang lebih seperti itu. Nah, balik lagi ke INKP. INKP ini baru
awal kan, ya, baru awal. Ini baru pergerakan awalnya. Teman-teman nanti harus lihat dia bergerak sampai akhirnya tembus ke daerah 1600, baru kita bisa bilang dia akan balik lagi kembali ke atas. Ya, atau seenggaknya ini minornya nih sekitar 11.850. Oke, nah balik lagi. Jadi ini adalah bagian pullback-nya. Oke, bagian pullback-nya. Jadi pada saat dia pullback, ya kita mau lihat adalah volumenya kecil. Ini kebetulan volumenya gede. Jadi kita akan tunggu momentumnya mengecil. Ini teman-teman bisa lihat ya. Ini kan volumenya membesar nih. Setelah dia ngegas, ini ngegas kan? Nah, turun. Oke. Turun ini sebenarnya kita mau lihat dia divergence. Artinya tidak harmoni. Kalau ini kan masih cukup harmoni ya. Candle gede, kemudian candle lebih gede dan itu dikonfirmasi oleh volumenya. Nah, itu ini masih kita tidak kategorikan sebagai pullback. Oke. Jadi kita mau lihat nanti adalah dia mengecil, momentumnya mengecil. Nah, buat teman-teman agresif ya ambillah pada saat di bawah sini sudah mulai ada tanda-tanda sinyal-sinyal pembalikan arah. Ya, nah, pattern yang paling kita favoritkan adalah bullish engulfing atau Morningstar. Ya, teman-teman harus tunggu itu. Harus tunggu itu buat konfirmasi baru masuk. Oke. Nah, buat teman-teman yang konservatif, berarti tunggu dia balik lagi ke 8.900, ngebreak ke atas, nah baru kita mulai ngambil. Itu telat nggak? Ya lebih baik gua ngambil di daerah bawah. Ingat ya, teman-teman ngambil yang serok bawah, resikonya jauh lebih gede. Ya, jauh lebih besar. Jadi belum tentu semua orang bisa menanggung resiko itu. Ya, nanti kena stop loss, lu orang keluar nggak? Ya, atau nanti trauma lagi ngomong, kena stop loss, tuh sudah naik. Setelah kena stop loss, mendingan gua nggak usah stop loss. Ya gitu ya. Nah, itu namanya resiko lu agresif. Kena stop loss ya harus keluar. Ya, tinggal konfirmasi ada pergerakan nggak gitu. Baru teman-teman masuk lagi. Ya, artinya kalau lu udah set stop loss, loss yang lu dapat itu adalah loss yang kecil atau rugi yang kecil. Memang rugi yang sudah lu rencanakan. Itu bagian itu bedanya SL stop loss sama yang namanya cut loss. Oke? Kalau cut loss itu terpaksa lu lakukan, rugi yang terpaksa lu lakukan. Nah, kita nggak mau adanya cut loss, oke? Kita maunya stop loss stop. Kalau stop loss adalah rugi yang lu rencanakan. Ingat ya, segala sesuatu yang direncanakan pasti bagus. Artinya lu udah siap untuk itu. Paham ya? Itu stop loss. Kalau cut loss itu adalah sesuatu yang lu tidak siap. Nah, kalau lu tidak siap untuk cut loss, lebih baik jangan. Ya, jangan agresif. Jadi lebih baik udah lu lihat ya pergerakannya ya lebih baik ke konservatif. Jadi pergerakannya udah confirm. Ini misalnya teman-teman cari komet nih, konfirmasi 4 titik gitu kan. Nah, itu lebih konservatif tapi lebih aman gitu. Walaupun memang pergerakannya mungkin udah agak tinggi gitu. Ya, jadi udah ketahuan swingnya gitu loh. Oke, ini NKP. Jadi teman-teman yang agresif kalau misalnya mau ambil daerah bawah ya tunggu dia mengecil. Oke, tunggu momentumnya mengecil. Ya, tunggu momentum mengecil, kemudian muncul pattern, ya, muncul sinyal, ya, mungkin bullish engulfing, ya, kalau engulf berarti candle yang satunya lagi, candle pergerakan menuju ke atas, kalau bisa momentum segede-gedenya, ya, kalau bisa, ya, jadi dia nutupin berapa candle ke sebelah kirinya, itu akan lebih baik, ya, atau dia membentuk morning star, itu dua 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 pattern yang sering kita pakai lah ya. Dia morning star. Nah, morning star juga sama. Candle ketiga itu kalau bisa segede-gedenya. Jadi nutupin candle kiri itu berapa berapa biji gitu loh. Jadi akan lebih baik. Nah, INKP begitu ya. Kemudian Tekim. Tekim juga sama. Tapi mungkin bedanya Tekim ini itu lebih clear gitu ya pullbacknya. Mungkin karena dia memang masih belum tembus EMA 200 ya. Jadi dia pergerakannya sama kan, tiga candle naik, kemudian belum sempat break. Jadi breaknya masih di atas. Sebentar ya nih. Ya breaknya masih di atas. Jadi ini resistennya masih di atas. Jadi dia belum sempat break untuk si Tekimnya. Belum sempat break ya. Jadi ini pullbacknya ya kalau misalnya dia pullbacknya masih pullback, ya ini saya nggak bisa bilang ini pullback ya. Kenapa? Karena dia belum sempat ngebreak di 7.350. Tapi kalau lu lihat internalnya, berarti dia ngebreak ini ya. Ya dia break daerah sini nih. Oke, dia habis break pullback ya. Dia habis break retrace ya. Dia habis break retest
Oke, ya ini cuma istilah doang, teman-teman nggak usah bingung-bingung lah. Ya ini adalah bagian sideways-nya. Jadi setelah dia turun, saya gedein ya. Setelah dia turun nih, kemudian base. Nah, teman-teman bisa lihat daerah base itu. Ya, nih daerah base ini lihat ya pergerakan di turunnya, kemudian habis itu volumenya nggak ada, kemudian nongol volume. Ini nongol volume, ya volumenya mulai nongol lagi. Oke. Nah, kemudian pada saat dia retest, ya pada saat dia ini kan mentok plafon nih, kemudian dia turun kembali. Nah, kalau teman-teman lihat dari ini yang Tekim, ini lebih enak nih momentumnya jelas mengecil. Ya, momentumnya jelas mengecil. Jadi kalau misalnya saya agresif, saya bisa berpeluang untuk mulai melakukan koleksi di sekitar 6.500-an. Ya, 6.500 sampai 6.600. Itu mungkin saya udah bisa mulai ngambil. Ya, dengan stop loss-nya di bawah sini tetap. Mana ya? Ya, di bawah sini berarti sekitar 6.000 atau sekitar 10% nih stop loss-nya kalau teman-teman ngambil di daerah 6.600. Karena ini stop loss-nya kan di daerah 6.000 ya. Nah, ini yang teman-teman bisa lakukan atau tunggu sinyal keluar ya. Sinyalnya maksudnya dia mulai balik arah kemudian bikin bullish engulfing atau morning star. Ini yang teman-teman bisa lihat. Nah, ini adalah pullback nih. Teman-teman bisa lihat ya volumenya ya. Ini udah mengecil, beda kan dengan si INKP. INKP malah hari ini turunnya lumayan gede kan. Nah, sedangkan Tekim lihat turunnya ya, terus habis itu yang candle yang hari ini itu mengecil. Nah, ini yang mau kita tunggu. Nah, ini momentumnya mengecil. Next-nya ada bullish engulfing. Ya, ada bullish engulfing. Habis itu naik, ini paling akan retest sampai ke sini lagi untuk ngebreak 7.300 dulu ya, ngebreak ya. Ngebreak nanti mungkin akan mentok di sini. Ini kalau kita ini ya skenario kan ya. Ini kalau jadi dia mungkin di sini udah mulai balik arah, kemudian habis itu cari high, nextnya itu pullback lagi, naik lagi ya ke daerah sini, kemudian nextnya itu mungkin dia akan pullback untuk retest ya, kemudian habis itu naik kayak gitu ya, kurang lebih ya. Ya pergerakannya selalu akan swing gitu ya. Jadi yang teman-teman tinggal perhatikanlah dua saham ini. Paling saya akan bahas dua saham ini saja. Ya, jadi tinggal perhatikan. Kemudian sentimennya teman-teman cari sendiri ya. Kemarin kita udah sempat ngebahas soal harga pulp and paper kan. Nah, pulp and papernya sendiri memang sudah mulai ya, sudah sama, sudah change of character juga ya. Jadi moga-moga dia masih akan terus naik ya. Terus memperbaiki kinerja dari perusahaannya. Nah, kalau perusahaannya tambah bagus, ini harusnya akan ada pergerakan lagi, gitu ya. Oke, itu untuk Tekim. Nanti nggak tahu kita lihat pergerakannya. Pokoknya teman ikutin swingnya aja sampai targetnya ke berapa. Gitu. Saya sih masih melihat adalah ini dulu nih 7.700 sampai 7.800 dulu ya. Jadi kalau dia bisa ngebreak ini, nah baru kita bicara target. Ya, karena targetnya lumayan sih, ada satu di daerah sini, di daerah 9.000-an. Kemudian ada atas, ya. Atas juga ada satu target di sekitar 10.000. Bisa naik sampai ke situ nggak? Ya tinggal lihat aja nanti. MIRK labanya turun, tapi kok pergerakan harganya malah naik. Oke, MIRK ya. Sebenarnya lihat gini, kalau MIRK, yang saya cenderung lihat itu adalah konsistensi dia berkembang. Labanya turun, udah pasti turun. Kenapa dia turun? Ya karena kalau teman-teman bandingin dengan yang sebelum-sebelumnya jelas pergerakannya udah di price in di sini. Ini kan waktu COVID ya. Kemudian habis itu turun kan. Ini udah di price in dari sini. Nah, next-nya ini kan 2023, 2022 sampai 2023. Benar ya? Jadi ini sebenarnya udah di price in. Kalau teman-teman bilang laba kemarin turun ya jelas ini udah di price in. Ini kan jadi akhirnya spring kan. Ya, jadi akhirnya spring. Dari yang tadinya menguntungkan sekali, ordernya sampai ngantri ya. Kemudian habis itu pasca Covid, ini pasca Covid ya. Kemudian dia turun kan pasca Covid. Kemudian habis itu, nah ini menetralkan, bukan menetralkan, apa sih namanya itu? Ini kan kaget nih, ya kaget. Jadi ada pergerakan yang naik kenceng gitu, oh sampai sampai ordernya nggak bisa, ya, ya, fase cooling down, oke? Ya, kemudian habis itu ini adalah fase untuk penyesuaiannya, karena kan habis kaget gitu, order tiba-tiba nggak ada kan?
Nah, habis itu udah penyesuaian nih. Ya, ini adalah adjustment-nya. Berarti dia menyesuaikan setelah COVID, udah selesai. Oke, udah ini penyesuaian kan. Nah, sampai kapan? Sampai di sini. Ini daerahnya di mana dianggap sebagai harga harga inilah sudah harga harga wajarnya. Ya, sudah dianggap sebagai harga wajarnya. Nah, nextnya apa? Nextnya orang memproyeksi dong ke depannya itu gimana? 2024-nya gimana? Itu yang sedang diproyeksi oleh market. Ya, ingat ya, market discount everything. Oke. Nah, jadi kalau di 2023 tetap laba, tapi labanya turun ya. Wis udah di price in sama orang sama mereka sudah di price in karena memang itu mencerminkan kondisi itu. Tapi laba kan, ya. Nah, nextnya apa? Kelihatannya 2024 ada sesuatu yang menarik di MARK. Nggak tahu apa. Sampai sekarang kita nggak tahu ya. Tapi saya cuma ngikutin dari teknikalnya aja dulu. Nah, Pak Leo bilang Q4-nya udah mulai membaik. Emang, laporan keuangannya udah keluar ya Q4 ya. Nah, jadi teman-teman kalau lihat Q4-nya mulai membaik, apakah nanti Q1-nya bisa lebih baik daripada Q1 di 2023? Ini yang mau kita lihat nanti ke depannya. Ya, karena dia udah bergerak kan. Nah, bergerak. Nah, ini sebentar lagi Q1. Nah, Q1-nya, kalau Q4-nya udah membaik, berarti dibandingkan dengan Q4 2022 ya. Nah, kalau dia udah mulai membaik, harapan kita adalah Q1 2024 itu lebih baik daripada Q1 2023. Nah, kalau dia lebih baik, harganya harusnya naik kelas nggak? Jelas harusnya naik kelas tuh. Nah, kalau nanti ditambah lagi Q2, Q2 itu lebih baik daripada Q2 tahun lalu. Lebih baik. Ya, kalau dia lebih baik, harusnya ada pergerakan naik lagi dong. Gitu. Karena ada pembandingnya kan. Pembandingnya lebih baik. Ya, jangan dibandingkan dengan waktu zaman-zaman COVID. Itu kan hampir boleh bilang antriannya itu ordernya itu sampai berlebih kan. Ya kan? Nah, tapi kalau yang sekarang ini udah normal, ini periode normal. Kalau teman-teman lihat dari manapun, sebenarnya MARK itu ya kita bilang wonderful company lah ya, pengelolaannya segala macam juga cukup bagus ya. Kemudian habis itu teknikalnya mensupport. Maksudnya kita lihat teknikalnya itu sesuai dengan apa tema kita gitu kan. Jadi makanya itu kita tinggal ikut aja. Ini pergerakan udah break. Nah, kita berharap adalah secepatnya dia akan masuk ke set 2. Ini dia akan tes ke sekitar 900. Teman-teman akan lihat ya. 900 900 915 ini udah pasti gampang dikejar nih. Ini kan kopong kan. Kemudian nextnya 1000. Ya nanti kita lihat deh. Nah, pergerakan menuju ke atas, saya ingat sekali lagi, dia nggak mungkin tegak lurus. Ya, pergerakannya nanti pasti akan swing. Harus ada swing. Kalau nggak ada swing, was-was kita. Ya, nanti udah tunggu di daerah atas, dia tegak lurus. Udah saya nggak udah pusing. Karena itu daerah memang kita udah buat lepas. Oke, itu MRK. Jadi yang kalau kita lihat, ini ingat, market discount everything. Itu dipahami. Market discount everything. Jadi apapun yang terjadi saat ini sudah di price in. Jadi kalau pergerakan hari ini sampai ke bulan Maret, ya bulan Maret, itu berarti udah memprice in untuk Q1. Jadi Q1, kalau teman-teman bisa ngolah laporan keuangan ya, saya sih nggak bisa. Ya, saya cuma bisa ngeliat datanya udah jadi, udah itu yang saya analisa. Gitu ya, kalau teman-teman bisa ngolah datanya, itu mungkin lebih baik daripada Q1 2023. Ya, ini yang kita lihat ya pergerakannya. Jadi kalau dia udah bergerak begitu, yang kita perlu ikuti cuma IPS-nya aja. Kalau dia IPS-nya masih terus membaik, ya udah kita tinggal ikut apa yang perlu kita takutkan. Ini kan harga cuma bergerak karena psikologi kan. Dia turun naik itu ya karena psikologinya. Apa yang kita lihat dari era ini kan memang belum bisa break ya si era ya, sama kayak MAPI juga belum bisa break. Kemudian kalau S juga pasti belum bisa break ya. Nah, kita lihat volume hari ini gimana. Turunnya gede banget ya. Nih, ya. Turunnya besar, ini jelas harmoni ya. Jadi ada penurunan yang lumayan gede di daerah sini. Oke? Karena dia belum bisa break. Nih. Benar ya? Dia belum bisa break kan? Kemudian MAPI juga teman-teman lihat. Ini kan golongannya sama, sektornya sama maksudnya. Ya, ini. Ini juga belum bisa break. Yang kita harapkan dia break. Ini bentar lagi ya, kalau misalnya dia nggak break-break juga, saya nggak mau lihat lagi. Gitu. Kenapa? Karena kita butuh dia break. Gitu. Nah, kalau lu nggak break, berarti kan ini daerah-daerah yang kalau kita ambil berarti agresif.
Gitu. Kalau lu agresif ya sudah, resiko lu adalah menunggu. Ya, menunggu dia break. Dan ini udah berapa kali coba, ini udah sebenarnya ini kalau dibilang tembok ini sebenarnya udah cukup lemah lah. Ya karena udah dicoba berkali-kali nih. Ya. Oke, ada orang bilang kalau dicoba berkali-kali malah kuat ya. Menurut saya ini udah lemah. Teman-teman bisa membayangkan kalau satu tembok dibobok terus. Ya, tembok itu pasti tinggal jebol doang. Ya, jadi bukan berarti itu tembok kuat. Lu lu mau tembok sekuat apapun tapi dibobok sampai ratusan kali itu pasti akan jebol juga gitu ya, kecuali memang dia temboknya apa lah ya. Tapi ini bayangan saya sih seperti itu ya, karena ini udah kita bisa golongkan sebagai resisten yang lemah. Kapan tembusnya aja gitu ya, kapan ada satu gas volume yang tinggi bong gitu udah selesai gitu. Nah, kalau teman-teman yang nggak bisa nunggu nggak bisa nunggu, tunggu dia breakout ya, tunggu dia breakout ya, breakout retrace baru 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 diambil. Kalau lu agresif tapi nggak punya jiwa sabar ya nggak bisa juga gitu, karena apa, dia masih daerah-daerah sini belum tembus gitu, sama kayak akhirnya era. Nah kemudian satunya lagi adalah ace kan. Kalau S ini ya, ini juga ya, paling kalau misalnya dia break ini mungkin adalah pergerakan euforianya ya pergerakan euforianya, karena ini udah naik lumayan. Ya udah naik lumayan, berarti ini udah naik hampir sekitar 100%-an lah, udah beggar lah ya. Nah, apakah dia bisa naik sampai ke atas? Ini yang teman-teman mesti ikutin corporate actions ya. Maksudnya kan sekarang dia udah mulai itu kan mengecilkan toko ya, mengefisiensikan lebar tokonya sehingga nanti biaya operasional lebih kecil dan sebagainya kan. Nah, itu kira-kira efeknya ada nggak? Ya cek, kalau efeknya cukup besar, ya ini yang kita bilang operasional kecil tetapi pemasukannya bisa gede. Nah ini yang mau kita tunggu. Bisa nggak? Ya bisa nggak? Nah sehingga nanti dia bisa nggak balik ke area atas lagi. Nah juga mesti diperhitungkan adalah daya beli masyarakat masih ada nggak? Ya masih ada nggak? Kenapa? Karena bahan-bahan pokok itu lagi naik. Kalau bahan-bahan pokok lagi naik, biasanya ini kebiasaan masyarakat ya, mereka akan menunda untuk membeli barang-barang seperti yang dijual S Hardware era maupun MAPI. Ya karena itu barang-barang digolongkan barang-barang mewah lah, barang-barang sekunder lah, ya kan? Yang nggak ada pun nggak masalah, bener nggak? Ya, beras naik ya, kemudian kita tahu bahwa harga-harga kayak telur ya, harga kebutuhan pokok semua udah mulai ikutan naik kan ya. Nah apalagi nih bentar lagi mau masuk puasa, biasanya juga siklusnya begitu, naik juga harga-harga di situ, berarti kan ada potensi kenaikan pada inflasi kan. Nah kalau ada potensi kenaikan inflasi ya kita nggak berharap Bank Indonesia dalam waktu dekat ini akan nurunin suku bunga gitu. Kalau Bank Indonesia tidak akan suku bunga, berarti suku bunga tetap tinggi. Ya orang cenderung nyimpan uang. Nah kalau nyimpan uang ya ekspansinya gimana? Ini yang kita lihat ya. Tapi memang siklusnya juga puasa Lebaran itu selalu menaikkan jumlah salesnya retail. Ya, nah tahun ini naiknya berapa gede? Ya ini yang kita mau lihat ya. Kemudian porsi kediannya itu berapa gede? Nanti pasti akan ada laporannya kok. Ya teman-teman tinggal cek datanya aja. Oke, saya pikir untuk hari ini cukup dulu ya teman-teman ya. Ini udah jam 7. Saya sebentar lagi soalnya ada seminar satu lagi ya di Zoom. Ya, jadi saya izin pamit dulu ya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu nanti di hari Jumat mendatang ya. Sama teman-teman yang di kelas jangan lupa ya, besok malam Kamis kita mulai kelas ya. Oke, thank you semuanya. Semoga bermanfaat. Silakan nanti di review ulang ya, dianalisis ulang. Oke, thank you. Saya izin pamit. God bless.